Ada perkembangan terbaru terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2023 yang baru-baru ini cukup viral di media sosial, dan juga kapan CPNS 2023 dibuka dan formasi apa saja serta instansi apa saja kita akan bahas di video ini, dan tonton video sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri, dan tentu masih di channel Mr. Mili, channel yang membahas seputar penerimaan CPNS, P3K dan juga sekolah kedinasan. Untuk kalian yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, atau kalian bisa lihat informasi penerimaan CPNS yang selalu aku update setiap harinya di IG aku Mili Umri. Jika kalian belum mengikuti, silahkan follow dan ikuti agar kalian dapat informasi seputar penerimaan CPNS, P3K dan juga sekolah kedinasan. Nah, baru-baru ini ada informasi yang lagi hangat terkait dengan perkembangan dari penerimaan CPNS tahun 2023, baik itu CPNS dan juga P3K, yang tentu sebentar lagi akan segera dibuka, dan ini menjadi angin segar bagi teman-teman semuanya yang sudah menunggu mungkin hampir 2 tahun ya untuk penerimaan CPNS, karena 2022 itu tidak ada, 2023 ini akan baru dibuka lagi untuk penerimaan CPNS. Nah, apa saja informasinya? Kalian silakan wajib tonton video sampai selesai agar tidak ada yang namanya diskomunikasi atau tidak ada disinformasi untuk teman-teman semuanya. Nah, baru-baru ini pertanggal 3 Agustus tahun 2023, Kemenpan RB itu mengadakan rapat koordinasi terkait dengan penetapan atau persiapan pengadaan CPNS tahun 2023 ini. Dan ini tertuang dalam surat pertanggal 26 Juli 2023 tentang undangan rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Ini artinya memang benar 2023 ini akan dibuka untuk penerimaan CPNS, dan 26 Juli itu ada surat edaran ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian instansi daerah dan juga instansi pusat ya, tentunya terkait dengan persiapan dari rapat koordinasi ini. Nah, dalam surat tersebut per tanggal atau akan dilaksanakan pada hari Kamis 3 Agustus 2023 dan telah diselenggarakan bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 86 Jakarta, dengan agenda yang terdiri dari persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023, kemudian penyerahan surat keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkup instansi pemerintah tahun anggaran 2023, kemudian uji publik rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Nah, ini kita lihat poin nomor 2 ya. Poin nomor 2 ini adalah penyerahan surat keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan. Nah, artinya kalau penetapan kebutuhan berarti sudah ditetapkan terkait dengan formasi dan juga instansi apa saja yang membuka. Artinya sudah ketok palu, sudah final, karena ini sudah ada penyerahan surat keputusan. Nah, kita lihat apa yang dibahas ataupun hasil dari rapat koordinasi ini. Nah, kita lihat pada tampilan slide ya, kalian bisa lihat di sini ya. Ini terkait dengan penetapan formasi ASN tahun 2023. Nah, kita lihat untuk formasi apa saja yang tercantum dalam tabel tersebut. Untuk formasi ASN tahun 2023 ini dibuka ya, baik itu CPNS dan juga P3K, baik instansi pusat dan juga instansi daerah, dengan jumlah kebutuhan yang awalnya 1.030.751, kemudian jumlah penetapan artinya sudah ditetapkan. Nah, kemarin kalau jumlah kebutuhan itu adalah usulannya, jadi yang dibutuhkan pemerintah itu baik P3K dan CPNS itu sebanyak 1 juta orang, tetapi yang ditetapkan hanya 572.496, artinya setengah ya, setengah dari kebutuhan dengan jumlah ditetapkan. Kenapa itu berkurang? Ini banyak teman-teman yang bertanya kenapa berkurang ya. Kebutuhannya 1 juta sedangkan ditetapkan hanya 500. Dikarenakan sekali lagi keterbatasan anggaran dari masing-masing instansi yang ingin membuka atau mengikuti. Ya, kalau instansi sih mau-mau aja ya, kalau misalnya dikasih silakan kamu buka 10.000 ya penerimaan, misalnya Kemenkumham 10.000 penerimaan.
Tapi kan siapa yang mau menggaji, siapa yang anggarannya cukup atau tidaknya. Jadi kembali lagi disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan dari instansi masing-masing. Itulah kenapa jumlah penetapan artinya sudah final ya, yang ditetapkan formasinya hanya sebanyak 572.496, artinya hanya mungkin sekitar 60% ya, atau tidak sampai 50% lebih dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah baik CPNS ataupun P3K. Nah, kita lihat juga untuk di tabel ini ya. Untuk di tabel ini bahwa untuk penerimaan itu masih berfokus yang paling banyak adalah instansi daerah. Jadi untuk instansi daerah ini yang paling banyak dibuka untuk P3K guru. Jadi prioritasnya masih guru ya, masih guru, kemudian P3K tenaga teknis dan P3K kesehatan dan juga P3K tenaga teknis. Jadi kita dapat melihat ya bahwa untuk penerimaan CPNS ini instansi yang dibuka adalah instansi pusat dan juga instansi daerah. Nah, penerimaan CPNS untuk instansi pusat itu ada, tetapi untuk instansi daerah itu tidak ada. Jadi tahun ini penerimaan CPNS itu hanya untuk instansi pusat, sedangkan instansi daerah itu hanya membuka P3K, baik itu P3K guru, P3K kesehatan, dan juga P3K tenaga teknis. Tetapi untuk P3K instansi pusat itu juga membuka P3K, yakni P3K teknis. Tetapi untuk P3K guru dan juga tenaga kesehatan, P3K pusat itu untuk guru tidak ya, tapi kesehatan mungkin bisa terjadi di P3K pusat. Jadi intinya untuk tahun ini CPNS hanya untuk pusat atau instansi pusat dan instansi daerah. Nah, ini banyak teman-teman yang bingung apa itu instansi pusat dan instansi daerah. Jadi kalau instansi pusat itu contohnya seperti kementerian dan lembaga, Kemenkumham, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian kementerian atau lembaga yang non kementerian ya, seperti lembaga contohnya KPK, kemudian lembaga misalnya BPK. Nah, itu kan masuk ke instansi pusat. Kalau instansi daerah itu contohnya seperti ya sekolah-sekolah yang ada di bawah pemerintah daerah, dalam artian provinsi, pemerintah kabupaten, kota. Nah, itu masuknya ke pemerintah daerah. Jadi bedakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian ada yang bertanya juga, contohnya seperti ini, Bang, Kemenkumham itu kan masuknya instansi pusat, artinya di daerah tidak dibuka. Dan tidak seperti itu. Jadi Kemenkumham itu kan instansi pusat, di daerah itu hanya perwakilannya. Kalau Kemenkumham buka di instansi pusat, artinya yang kanwil-kanwil perwakilan di daerahnya ini pasti akan buka, karena mereka bukan instansi daerah, mereka instansi pusat. Ya, contohnya misalnya kanwil Kemenkumham Jawa Timur ya. Nah, kalau misalkan Kemenkumham Jawa Timur memang walaupun dia bertempat di daerah ya, pembukaan atau penerimaannya secara wilayah, tetapi tetap induknya adalah ke instansi pusat ya, tetap Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Jadi walaupun dia di daerah, kalau Kemenkumham membuka, ya otomatis kanwil-kanwil yang ada di provinsi itu tetap membuka karena induknya di instansi pusat. Jadi itu ya, kalian wajib tahu apa bedanya instansi pusat dan juga instansi daerah. Kalau instansi pusat itu seperti kementerian dan lembaga, tetapi kalau instansi daerah itu adalah pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan juga pemerintah kabupaten. Nah, itu yang masuk dalam instansi daerah. Nah, kemudian untuk tahun ini dari 78 instansi atau lembaga, hanya 72 kementerian atau lembaga yang mengusulkan, sedangkan 6 kementerian lembaga itu tidak mengusulkan. Nah, artinya dari 78 kementerian lembaga yang ada di pusat itu, yang tidak mengusulkan hanya 6 kementerian dan lembaga. Nah, ini sebenarnya sudah aku buatkan videonya ya sebelumnya, apa saja kementerian lembaga yang tidak mengusulkan. Silahkan kalian bisa tonton videonya di perkembangan penerimaan CPNS di video aku sebelumnya. Kemudian untuk dari tahun ini ya, tahun ini untuk kuota formasi CPNS itu hanya 28.903 formasi saja. Nah, artinya untuk CPNS ini kan memang hanya untuk
untuk instansi pusat, artinya hanya untuk instansi kementerian dan lembaga, tetapi untuk daerah seperti Pemkot atau CPNS guru tidak ada. CPNS kesehatan yang di bawah Pemda, Pemkot, Pemprov itu tidak ada. Jadi CPNS hanya untuk pusat dan kuotanya ya dari 500 tadi sedikit, hanya 28.903 formasi saja. Itu per 3 Agustus 2023 ya. Jadi setelah rapat koordinasi bahwa kuota CPNS itu hanya 28.000. Nah, ini kita belum tahu apa saja formasi-formasi yang dibuka ya, ataupun instansi apa saja yang membuka ya. Dalam artian 28.000 itu belum tahu apakah Kemenkumham ada termasuk di sana, atau yang misalnya Kementerian Keuangan ada. Jadi kita masih tetap tunggu info resminya, rilis resminya dari Kemenpan RB terkait dengan informasi ini. Jadi walaupun kemarin ya bahwa ada instansi kejaksaan sudah spill lah sedikit, mereka akan ikut ya pembukaan penerima CPNS dan juga formasinya sudah diberitahu sedikit ya. Tapi memang sekali lagi itu belum final, artinya informasi resmi terkait dengan formasi apa saja, kuotanya berapa. Untuk CPNS tahun ini tetap pantau informasinya dari Kemenpan RB ya, baik itu di sosial media lewat IG ataupun sosmednya. Jadi kalau CPNS dibuka nanti misalnya CPNS dibuka September, artinya kemungkinan sebelum pembukaan ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum mulai proses pendaftaran itu 1 atau 2 minggu sebelumnya itu sudah diumumkan beberapa formasi yang akan membuka. Jadi tinggal saat pendaftaran kalian sudah tahu formasi apa yang ingin didaftar, kemudian instansi apa yang ingin didaftar. Nah, untuk pendaftaran CPNS ini kapan itu kita masih menunggu jadwal resminya. Walaupun beredar di luar sana itu sudah ada simulasi jadwal, tetapi itu belum pasti dan belum final. Kita tetap menunggu ya informasi finalnya dari Kemenpan RB. Jadi kalau sudah rilis di Kemenpan RB jadwalnya terkait dengan tanggal berapa pendaftaran, kemudian SKD-nya tanggal berapa dan sebagainya, itu berarti sudah final. Tapi kalau hanya simulasi artinya belum final dan belum resmi dikeluarkan dari Kemenpan RB informasinya. Nah, kalau nanti pendaftaran CPNS sudah dibuka, pastinya nanti akan saya infokan ya, baik itu di sosial media dan saya akan buatkan video khusus juga. Kemudian baik di IG saya juga kalian bisa cek ya untuk informasi kalau misalnya sudah buka resmi nanti. Dan untuk pendaftarannya ini masih banyak yang bingung teman-teman, bagaimana cara pendaftarannya. Pendaftarannya kalian ingin mendaftar formasi apa saja, instansi apa saja itu sama, tetap satu portal di sscisn.bkn.go.id. Di sana buat akun, kemudian nanti isi formasi, dan saat isi formasi itulah kalian memilih formasinya apa, instansinya apa. Jadi tidak ada pendaftaran offline, pendaftarannya online, semua formasi instansi apa saja pendaftaran online melalui satu portal sscisn.bkn.go.id. Pastinya tetap tunggu informasi resminya kapan dibuka dan kapan mulai proses pendaftaran. Untuk sekarang teman-teman semuanya silakan kalian bisa belajar ya, persiapan seperti pembelajaran SKDCAT, kemudian siap-siapkan berkas yang umumnya seperti KTP, KK, ijazah, transkrip nilai, kemudian pas foto, dan juga jangan lupa teman-teman semuanya pastinya persiapan dan tetap pantau informasi resminya di laman website ataupun sosial media dari Kemenpan RB. Nah, mungkin itu beberapa informasi terkait dengan perkembangan CPNS, dan kita akan selalu ikuti perkembangan CPNS terbaru dan pasti akan saya sampaikan jika ada. Yang pasti kalian persiapan, dan jika teman-teman ingin persiapan secara intensif, kalian bisa mengikuti ya bimbingan belajar yang diselenggarakan. Silakan jika ingin daftar bisa klik link yang ada di deskripsi video ini, atau mungkin bisa langsung DM ke IG aku Umri. Dan pastinya aku tunggu. Jangan sampai kalian tidak persiapan bisa dari mana saja, ikut bimbel bisa, mandiri juga bisa. Yang tidak bisa itu kalau kalian tidak persiapan, artinya kalian tidak lolos ya nanti, atau kalian menutup peluang untuk kalian bisa lolos penerimaan CPNS untuk tahun 2023 ini. Semangat semuanya, dan aku doakan kalian semoga lancar, dan kita tunggu informasi resminya, dan pastinya tetap pantau informasi terkait dengan penerimaan CPNS yang nanti akan aku share secara berkala. Terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.